Kalau spring bed yang bagus tuh yang paling dasarnya deh ya. Kalau spring bed yang bagus tuh menurut aku yang berat. Yang lebih berat tuh biasanya ya makin bagus. Kalau makin berat, soalnya kalau pakai logika kayak kalau pernya tipis atau pernya jarang-jarang, nah dia lebih enteng daripada per yang tebel dan per yang nempelnya padat gitu. Busa juga, kalau busa yang density-nya makin tinggi berarti makin berat. Kalau density-nya makin rendah dia makin empuk tapi makin ringan gitu. Kalau perawatannya sih buat menurut aku pribadi yang penting pakai untuk tidur, jangan kayak dilompat-lompatin gitu ya. Namanya per kalau dilompat-lompatin bisa ada aja yang patah, yang copot atau apa gitu. Terus perawatannya mungkin berapa bulan sekali boleh tuh diputar kasurnya biar lebih seimbang. Perkenalkan, saya Jason Susanto atau Kobos Forland. Ini usahanya di Forland Official Store atau Forland Living. Usahanya fokusnya di spring bed, di kasur gitu. Jujur merek kasur aja kita pengen coba ciptain kasur yang worth it gitu, yang emang harganya bersaing di pasar digital gitu ya, bersaing dan gak ngambil untung besar-besar gitu, biar masyarakat bisa ngerasain juga semua tidur enak gitu di pakai kasur Forland. Nah, kalau usaha spring bed tuh awalnya dari orang tua. Nah, jadi saya ini setengah pewaris dan setengah perintis ya. Jadi orang tua saya, papa saya bikin usaha spring bed tuh awalnya dari dulu dia jualan di toko. Dulu dia punya toko furniture, terus tahun 90-an itu ya spring bed itu jadi barang yang hot gitu, yang laku keras. Tapi pabriknya tuh di Indonesia baru ada sedikit banget, apalagi di Jawa Barat gitu masih ada sedikit banget. Jadi zaman dulu tuh papa saya sampai datang ke pabrik-pabrik orang bawa cash gitu, tapi tetap nggak diladenin, nggak ditanggepin gitu buat jualan. Jadi mikir-mikir pengen coba buat sendiri aja gitu pabriknya. Kebetulan juga ketemu sama salesnya orang Singapura, orang luar negeri. Nah dia iming-iming juga tuh, bayangin masyarakat Indonesia ada berapa ratus juta. Kalau 1% aja pakai produk kamu udah berapa itu keuntungannya. Wah, tapi dia ngomong ke semua orang. Nah jadi tahun 90-an itu itulah nge-booming dia pabrik kasur, jadi berjamur di mana-mana. Papa saya salah satu yang ngebuat di tahun 1994, jadi udah jalan 31 tahun lah sekarang. Kalau aku pribadi gabungnya tuh di tahun 2020, jadi itu ada corona, ada covid. Saya berhenti kuliah, jadinya dikasihlah tantangan sama orang tua saya. Coba deh nih jualan kasur bisa gak gitu, didigitalin, di onlinein gitu. Karena orang tua udah pada nggak ngerti kan cara mainnya online, jadi saya coba untuk onlinein gitu mas. Awalnya pas juga kan karena emang berhenti kuliah gitu ya, jadi nganggur. Wah cobain aja langsung gitu, turun bantuin pelajarin dulu awal-awal ke pabrik. Pelajarin gimana sih cara bikin kasur gitu, kasur tuh terbuat dari apa, semua pelajarin. Dan menarik sih, saya juga kebetulan orangnya suka berteman, jadi punya banyak teman-teman SMA gitu yang pada masih baru beres kuliah juga, bantuin saya juga jualan bareng gitu, jualan di online. Dulu awal tuh coba jualan cuma di Facebook, awal-awal cukup ramai sih, berhasil startnya berhasil lumayan bagus gitu. Kalau pas awal-awal pelan, lama-lama naik ya. Tapi kurang lebih selama setengah tahun atau 1 tahun itu di 2020, rata-ratanya mungkin sehari di 10-an kasur gitu ya. Awal-awal coba dari teman-teman juga masing-masing, kayak ada yang sehari laku 3, sehari laku 1, sehari laku 2 gitu kan. Awal banget tuh yang di Facebook itu tahun 2020 sama partner-partner saya lah ya, sama tim teman-teman saya. Kita coba jualan di Facebook, masing-masing punya akun Facebook kan. Nah dia pajang aja tuh di marketplace, kita lagi jualan kasur, masing-masing jualan kasur gitu. Harganya kita mungkin karena support dari orang tua juga, jadi harganya kita tekan abis, murah banget. Dan ternyata lumayan laku, bisa banyak juga yang ngechat, saya mau beli, ngobrol, deal gitu. Keluh kesahnya yang merugikan ya buat pabrik kita tuh dulu tahun 2008 papa saya pernah kebakaran pabriknya. Saya waktu itu masih SD kurang lebih, kebakaran dan ya habis sih jadinya, rata sama tanah, mesinnya hilang semua. Untungnya masih ada asuransi, tapi asuransi ya di cover gak semuanya. Jadi terpaksa dari pabrik yang waktu itu udah cukup besar, kurang lebih ukurannya 1 hektar pabriknya, kebakaran habis.
dijual untuk pertahanin usahanya, pindah ngontrak ke tempat lain, dan akhirnya sekarang pindah ke pabrik yang ini, kurang lebih di ukurannya setengah dari yang dulu lah. Waktu itu saya jujur masih kecil ya, jadi cuma inget disuruh berdoa sama orang tua saya. Kalau waktu itu pabrik kebakaran, saya juga masih belum ngerti, ya ikut berdoa aja gitu. Tapi gitu sih, setelah kebakaran tetap coba pertahanin, coba buat lagi dari nol. Mesinnya mungkin cari-cari lagi, tapi di situ kan udah sekitar hampir 20 tahun ya pengalamannya di saat itu, atau belasan tahun, jadi udah ngerti lah. Dan coba-coba ngontrak dulu mungkin di tempat lain, terus cari partner-partner yang bisa produksi kasur lagi gitu buat dikeluarin ke... Awal-awal saya belajar bareng partner saya sih. Nah, saya coba-coba ngulik sendiri. Basicnya sih paham ngepost produk, ngasih diskon, kasih harga. Nah, tapi ada yang kayak iklan, advertisement, terus ada campaign. Nah, itu tuh saya kurang lancar jadinya. Perlu partner yang ngulik di bagian situnya. Jadi dulu tuh kan pertama di Facebook tahun 2020. Tapi setelah COVID mungkin ekonominya menyusut kali ya atau gimana, makin sepi tuh di Shopee, di Facebook makin lama makin sepi. Ngelihat tren juga saya pribadi mulai setiap hari bukanya Tokped, bukanya Shopee gitu. Saya sama partner saya satu, kita coba deh buat online shop ini. Saya sama partner saya satu bikin online shop, dan kalau di online shop seperti e-commerce Shopee, Tokped gitu cuma bisa ada satu pintu. Jadi sales-sales saya yang dulu, teman-teman saya banyak yang udahan juga gitu, soalnya di Facebooknya emang udah sepi. Mulainya jadinya ke satu pintu gitu di e-commerce. Kalau di akun Kobos sebenarnya saya pribadi gitu ya, jadi saya sebagai brand manajernya Forland ini kadang-kadang curhat, kadang-kadang promosi, ya gimana mood saya gitu ya, ikutin tren juga, kadang-kadang tren lagu apa diikut-ikutin lagunya. Intinya sih pengen ngasih lihat ke masyarakat kalau kita walaupun brand baru tapi produk kita oke, dan kita produknya worth it gitu. Kita nggak mau ngambil untung terlalu besar, yang penting barangnya bisa dicobain dulu sama masyarakat. Kalau kendala sih lumayan ya, dulu pas awal-awal coba jualan di marketplace tuh iklannya lumayan gede tuh, jadi karena kita nggak ada marketing di sosial media, terus merek kita kurang kedengeran, baru gitu ya, belum kedengeran, jadi bakar iklan di e-commerce-nya lumayan besar kita, tapi kok dilihat-lihat untungnya jadi tipis sekali gitu. Terus ada juga ngelihat apa di sosial media kita nggak aktif nih, pengen coba aktifin, bayarlah ke social media agency. Lumayan tuh, TikTok sama Instagram hampir 10 juta per bulannya, tapi setiap hari kerjanya cuma posting quotes dia. Jadi itu boncos itu. Setiap hari kerjaannya posting quotes, rugi itu boncos. Semenjak saya boncos di social media agency yang posting quotes setiap hari itu, saya mikir, aduh ini saya nggak bisa nih kalau bayar orang terus, daripada merugi terus, palang deh saya cobain aja sendiri gitu. Awal-awal jujur kaku banget, cringe ya bisa dibilang gitu, nggak kaku soal kasur, mikir juga siapa sih yang mau dengerin soal kasur gitu kan. Tapi coba terus udah sekitar setahunan, jadinya mulai enak lah sekarang kalau ngomong depan kamera gitu. Kalau harapan saya sih pengen coba jalanin website juga, pengen untuk yang terdekat pengen coba jalanin website, jadi nggak tergantungan sama e-commerce gitu. Pengen juga merambat ke hal-hal lain, ke perlengkapan rumah, jadi nggak fokus di kasur aja. Kayak tadi lagi coba perlengkapan tidur, spray, bed cover, bantal, guling, baju tidur, celana tidur, pengen coba ke arah sana. Pengen coba juga yang pasti lebih dikenal ya sama masyarakat, biar pada tahu kalau di Forland itu barang-barangnya bagus tapi worth it. Jadi harganya nggak terlalu dimahal-mahalin, tapi produknya bersaing sama merek-merek internasional. Kalau varian produk kita udah mulai banyak nih mas. Aku juga mulai merambat ke perlengkapan tidur kayak spray, baju tidur, bantal, guling, udah mulai banyak. Estimasi sih di sekitar 50-an produk kayaknya untuk saat ini ya. Nah tapi aku juga ada 2 toko tuh mas. Satu yang namanya Pusat Springbed Bogor, satu lagi Forland. Nah kalau yang Pusat Springbed itu kumpulan dari 2 merek. Ada merek orang tua dan merek saya. Terus ada sofa, ada banyak-banyak yang lain lah. Itu udah 100-an produk, 100 lebih. Kalau yang Forland, khusus barang Forland di sekitar 50-an produk. Nah, kalau keunggulannya Forland dibanding merek lain untuk saat ini sih bahan-bahan kita kerjasama sama pabrik yang emang salah satu yang terbesar di Indonesia. Kadang-kadang juga bahannya kayak seperti latex kita impor, ada kerjasama sama pabrik yang sama perusahaan yang impor dari Eropa gitu. Jadi bahan-bahan kita udah dijamin pastinya premium banget. Nah, kalau yang di Springbed yang di press itu biasanya utamanya dia pasti pakai per yang namanya per pocket tuh. Jadi dia dikantongin jadi nggak hancur ya.
Dan kalau di press, yang pasti kalau buat saya bagian sampingnya itu nggak dikasih pengeras biar bisa digepengin. Kalau dikasih encasement busa di samping, nanti encasementnya bisa rusak, nggak baik lagi gitu ya. Tapi intinya sih masih mirip ya untuk spring bed yang di press dan spring bed biasa. Intinya per dan busa dan kain gitu. Jadi cuma bedanya kalau di pasar spring bed yang di press itu perang harganya lebih sadis, lebih banyak pemainnya, karena pabrik-pabrik besar mungkin bikin merek baru yang khusus buat yang kasur di press, jualannya di pasar yang bawah, yang murah-murah barangnya gitu. Kunci sukses mungkin ini ya, gigih, konsistensi ya. Yang penting coba terus. Kalau misalnya kayak konten nggak rame, tapi kalau coba terus nanti makin lama juga pasti dapat selahnya, makin rame, makin enak, makin dikonsumsi sama masyarakat gitu ya. Jangan menyerah gitu kalau misalnya harapannya hasilnya nggak sebagus harapan, jangan down, tetap terus mencoba gitulah ya. Menurut aku sih emang jujur privilege-nya lumayan banyak, jadi bersyukur banget. Kalau dibilang enak banget juga nggak terlalu ya, soalnya saya juga ini ya masih merintis juga. Kalau bagian di online-nya merintis dari nol, belum ada sama sekali online presence-nya gitu. Jadi coba-cobalah di awal, coba jualan online, coba bikin website, coba bikin e-commerce itu, coba ngonten, semua tebelin muka, cobain ngonten depan kamera. Mungkin karena saya juga bisa dibilang dimanja pas kecilnya, udah setengah pewaris gitu, jadi males. Jadinya pemalas gitu dari SMA, wataknya males, jadi nggak gigih gitu, nggak berjuang. Tapi makin kesini makin kelihatan emang harus gigih terus gitu. Kalau di toko kita jadi utamanya kan kasur ya, jualan kasur, tapi kita juga ada kasur, ada spring bed, ada sofa. Sofanya juga ada banyak macam, yang sofa set 3 dudukan, 2 dudukan, 1 dudukan, ada sofa yang L, ada sofa bed, ada juga perlengkapan tidur, bantal, guling, baju, celana, spray dan lain-lain ya. Masih ada juga lagi coba kembangin tempat buat anak-anak bermain tuh kayak bumper bed. Ya kita intinya coba jual perlengkapan rumah lah. Sekarang ada juga spray pewangi buat pakaian dan buat spray gitu. Yang produksi di sini tuh sofa sama kasur. Kalau yang lain aku lagi coba partneran sama perusahaan-perusahaan lain gitu lah ya. Jangan lupa subscribe ke channelnya Halo Bos.